Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Ramla Official. Untuk kali ini masih bersama saya Siti Khadijah dan bersama abang kita, Bang Robi. Kita akan membahas mengenai permasalahan hukum yang ada. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman Ramla Official, untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Ramla Official. Ditunggu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Ramla Official. Untuk materi kita hari ini, konten YouTube kita hari ini, ada beberapa pertanyaan dari sahabat Ram yang akan kita jawab nih. Ada 2 pertanyaan Bang minggu ini. Iya. Oke. Yang pertama ini ada namanya Bu Putri ya, dia nanya, Pak mau tanya, jika suami mau gugat gonogini tapi tidak ada sertifikat rumah, apa bisa digugat di PN Pak? Mohon pencerahannya Pak. Jika ingin menggugat, apa saja yang diperlukan pihak penggugat untuk urusan harta gonogini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat, pemirsa yang setia bersama YouTube channel Ramla Official, terkhusus terhadap ibu yang bertanya tentang bagaimana cara mengajukan gugatan sementara bukti sertifikat dia tidak miliki. Bu apa tadi Bu Siti? Mbak Putri. Bu Putri. Baik Bu Putri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi dan kepercayaannya bertanya kepada YouTube channel kami. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk langkah-langkah lebih lanjut upaya hukum atas harta peninggalan suami Ibu Putri. Pertama, di dalam hukum keperdataan yang paling penting adalah dokumen-dokumen. Karena tadi hak kepemilikan atas tanah Bu Putri tidak memiliki, tidak memegang, bagaimana langkah selanjutnya? Oleh karena itu, untuk memulai upaya hukum, Bu Putri terlebih dulu meng-cross check ke arsip pribadi Bu Putri. Ada nggak di dalam arsip itu pertinggal berbentuk misalnya fotokopi dari legalitas tanah. Apa legalitasnya? Misalnya sertifikat hak milik. Kalau sertifikat hak milik misalnya ada fotokopinya, maka Bu Putri bisa membuat laporan ke Badan Pertanahan Nasional di mana wilayah tempat tanah itu berdomisili. Misalnya wilayahnya saat ini tanahnya ada di Jakarta Selatan, maka Bu Putri mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat baru ke Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan fotokopi. Apabila tidak ada sama sekali pertinggalnya, maka Ibu Putri tetap menyurati Badan Pertanahan Nasional di wilayah domisili tanah itu berada. Tadi seperti kita contohkan, misalnya di wilayah Jakarta Selatan, maka Bu Putri menyurati Badan Pertanahan Nasional untuk meminta informasi tentang alas hak terhadap tanah yang Ibu tempati, di mana wilayahnya. Misalnya di Jalan Ketapang nomor 14, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu. Ibu surati ke Badan Pertanahan Nasional meminta informasi di atas tanah ini apakah sudah terbit sertifikat atau apabila sudah terbit atas nama siapa.
apabila nanti sudah ditemukan tanggapan dari surat ibu, yang pasti dalam surat ini ibu menjelaskan kapasitas ibu sebagai pemohon informasi. Pertama, ibu sampaikan bahwa ibu ini adalah istri dari almarhum dengan melampirkan surat keterangan waris. Surat keterangan dari kelurahan, ya, bahwa memang ibu ini tinggal di lokasi tanah yang saat ini membutuhkan legalitas tanah tersebut. Dari legalitas ini ibu lampirkan ke Badan Pertanahan Nasional. Dari sinilah nanti Badan Pertanahan Nasional menilai, mengcross-check lokasi tanah dan melihat di buku besarnya tanah yang dimohonkan tadi itu apakah sudah terbit sertifikat, atau kalau sudah tersertifikat itu atas nama siapa. Dari situlah awal dulu ibu melakukan upaya hukum. Apabila nanti sudah ditemukan bahwa tanah tersebut atas nama suami ibu, maka dengan surat dasar itu maka kita bisa mengajukan permohonan pembagian waris. Pembagian waris, kalau dia beragama Islam, maka pembagiannya di Pengadilan Agama Islam, ya. Ya, kalau dia di luar agama Islam, maka ke Pengadilan Negeri. Kira-kira begitu langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pasti di dalam pengadilan, ya, itu yang terpenting adalah legalitas formalnya, surat-surat. Yang kedua, ibu harus bisa menjelaskan riwayat tanah tersebut, wilayah tanah tersebut dibeli kapan, terus atas nama siapa, terus di atas tanah itu pernah dikelola atau didirikan bangunan apa. Yang berikutnya harus ada saksi. Saksi ini paling tidak 2 orang yang mengetahui bahwa tanah itu adalah kepemilikan dari suami Ibu Putri tadi. Kira-kira begitulah langkah-langkah awal sebelum kita mengajukan gugatan pembagian Gonogini ke pengadilan. Oke, makasih Bang. Berarti Ya. dokumen ini penting banget lah ya. Itu penting. kayak persyaratan utama kalau kita mau mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya. Kalau udah tahu nih dokumen tanah atau rumahnya dari BPN, baru itu kita bawa ke pengadilan. Ya. Tergantung, kalau agama Islam di pengadilan Agama. kalau dia non Islam berarti di pengadilan Pengadilan negeri. Oke. Semoga menjawab dari pertanyaan Bu Putri tadi mengenai bagaimana cara menggugat harta Gonogini. Dan ada pertanyaan satu lagi nih Bang. Ya. Minggu ini kita lumayan banyak pertanyaan dari teman-teman. Alhamdulillah. Instagram. Dia bertanya gini Bang, tentang kreditan motor yang krediturnya meninggal, apakah sah perjanjian fidusia dibuat setelah kreditur meninggal? Mohon bantuannya Bang, katanya. Ya, pertama, kalau hutang-hutang ini seperti materi kita sebelumnya, hutang piutang ini secara hukum tidak serta-merta hilang. Jadi si pemberi hutang punya hak untuk menagih kepada warisnya. Jadi beda dia dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana, apabila si pelakunya meninggal, maka pertanggungjawaban hukumnya hilang. Kalau perdata, apabila si penerima hutang meninggal, maka yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Berkaitan dengan pinjam meminjam motor tadi, apabila debiturnya meninggal, maka krediturnya berhak menagih hutang piutang sisa ini kepada ahli warisnya. Tentang fidusia yang dimaksud seharusnya secara teknis biasanya pada saat pengikatan perjanjian fidusia itu dibuat. Tapi nggak ada masalah secara teknis.
setelah si debiturnya meninggal disusulkan atau dirubah kembali perjanjiannya kepada ahli warisnya. Di dalam perikatan hutang piutang biasanya itu sudah di backup oleh asuransi. Dalam asuransinya apabila si debiturnya meninggal maka hutang-hutangnya hilang, hapus, di backup oleh asuransi. Ini nggak tahu nanti dilihat dari perjanjian awal antara si debitur dan kreditur. Apakah perjanjian itu di backup oleh asuransi? Kalau di backup asuransi, ketika debiturnya meninggal, maka secara otomatis hutang piutangnya dibayarkan oleh asuransi. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita tanggapi. Bisa nggak tadi pertanyaannya? Secara teknis bisa saja dibuat perubahan perjanjian, pengikatan fidusia kepada pengganti debitur. Siapa penggantinya adalah ahli waris, supaya ada jaminan terhadap kreditur. Kreditur ini kan memberikan pinjaman uang kan, jaminannya bagaimana pinjamannya dikembali. Apa supaya bisa kembali? Ya harta yang dipinjamkan itu diikat oleh fidusia. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang. Semoga ini ya jawabannya tadi menjawab, berarti bisa ya Bang, bisa dibuat sesuai perubahan perjanjian ahli warisnya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Ram yang sudah bertanya di channel YouTube kita. Semoga jawaban kita juga bisa mencerahkan dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk sahabat Ram yang sudah bertanya minggu ini. Semoga jawaban dari pertanyaan tersebut memberi manfaat yang baik dan terjawab sudah permasalahan hukumnya. Kalau misalnya masih ada, boleh konsultasi lagi baik via WhatsApp, Instagram, atau di kolom komentar YouTube channel kita. Dan tidak bosan juga kita mengingatkan untuk teman-teman Ramla Official untuk terus dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Ramla Official, agar kita semangat untuk memberikan konten-konten terbaru mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum dan bagaimana problematika hukum yang ada bisa kita kupas tuntas dengan baik. Salam cakrawala hukum.